Siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Aku yang tanya duluan. Om harus jawab aku dulu. Oh, terus siapa kamu? Eilo. Kenapa ada salam setengah-setengah gitu? Sudahlah, aku udah selesai giliranmu. Oke. Namaku Yuyi. Aku kesini cari artisku. Artis kamu kan manajernya. Kamu tahu itu? Ibuku seorang aktris. Sesuatu yang sangat mengesankan. Sungguh? Dan siapa nama ibumu? Tidak bisa bilang. Oke. Kalau begitu aku akan antarmu ke ibumu. Tidak aman sendirian di jam segini, ayo. Ibumu tinggal di lantai berapa? Dan kamu tinggal di lantai berapa? Aku tinggal di lantai berapa? Aku yang tanya duluan. Oke. Kamu anak yang tidak punya ayah. Tentu saja aku punya ayah. Siapa nama ayahmu? Dia di mana? Kenapa dia tidak menjemputmu? Hei, ada apa? Sayang. Ayah kamu di sini? Ah iya, ayah di sini. Lihat ayahku, ayo. Bagus, menjanjikan. Kamu juga melakukan pekerjaan yang baik. Aku tidak. Aku belum dipeluk ayahku. Kamu main lagi sedikit. Kamu hanya bilang lantai 6 waktu itu. Tapi kamu tidak bilang yang mana. Kenapa kamu masih tidur? Oh, ini bukan anakku. Kenapa kamu menjelaskan ini padaku? Sayang? Sayang, kemari. Bangun. Ayo sini. Ini anak saya. Terima kasih sudah mengembalikannya. Pulanglah. HMPH. Bagaimana kamu tahu nomor telepon saya? Oke. Saya menemukannya di tas ibu saya. Lalu kamu menelepon dan bilang ini darurat. Jadi ada apa? Membosankan sekali. Ayo main dengan saya. Oke. Bagaimana dengan ibu? SS City. Ada APA? Ibu sakit. Yah, ibu selalu seperti ini setiap kali selesai bermain drama. Mengurung diri dalam waktu yang lama. Terima kasih. Terakhir kali kamu bilang punya anak. Saya belum pernah dengar kamu menikah. Saya tidak melihatnya saat terakhir kali ke rumahmu. Foto suamimu. Ayo kita main lagi. Bangun. Halo. Saya punya pertanyaan. Di mana ayahmu? Saya tidak punya ayah. Berapa umurmu? 1, 2, 3, 4, 5.
Keluar. Keluar. Ikut saya lepaskan. Ikut saya lepaskan saya. Kamu lepaskan saya. Apakah kamu masih keluar untuk waktu yang lama setiap kali selesai bermain drama? Tapi bersembunyi di kamar bukan ide yang baik. Jangan khawatir, saya sudah bilang halo. Tidak ada yang akan datang. Anggap saja saya sebagai karakter yang kamu mainkan. Setelah pertarungan saya mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Tidakkah kamu penasaran mengapa saya mengganti nama? Saya ingin mengubah hidup saya. Atau kamu buru-buru menjauhkan diri dari masa lalu? Hei, diamlah jika tidak bisa bicara. Siapa kamu? Kamu apa kamu? Tetap di tanah. Hei, jangan pergi. Kamu berhenti. Dengan merendahkan wanita untuk menunjukkan kekuatanmu. Tidakkah kamu pikir itu sangat rendah? Akun pemasaran kesenangan hitam Entertainment ekspreskan. Kamu tunggu surat pengacara. Tamparanmu terlihat sangat kejam. Jangan mendekatiku. Kita tidak saling kenal. Aku juga tidak ingin mendekatimu. Wahai, lihat itu Ni Chang. Yah, kamu adalah ratu film. Apa yang harus aku lakukan jika berdiri di pinggir jalan akan menyebabkan kemacetan, membuat masalah untuk polisi lalu lintas. Yah, antarkan dia pergi. Yah, aku akan menelepon Wu Yu dan memintanya menjemputmu. Harap perhatikan keselamatan. Artis-artismu sama membantunya seperti kamu. Selama kamu tidak menganggapnya cerewet. Oke. Atau oh, sangat bagus. Kami akhirnya memiliki mobil sendiri.
Apakah kamu tidur? Sesuatu. Besok, apakah kamu tidak akan menembak tuanku dan kemudian bunuh diri? Aku tidak bisa tidur mengucapkan dialogku. Apa kabar? Kamu selalu benar. Kamu harus benar-benar terlibat dalam peran ini. Mungkin untuk berakting dengan baik. Aku memikirkan karakter ini sekarang. Seolah-olah dia benar-benar menjalani hidupnya yang singkat. Hidupnya juga sangat singkat. Aku merasa kasihan padanya. Pernahkah kamu merasa bosan dengan hidup? Tentu saja tidak. Meskipun kadang-kadang aku merasa tidak bisa hidup. Tapi aku adalah Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Tapi aku mencoba memahami karakter yang aku mainkan. Mungkin kematian benar-benar merupakan kelegaan baginya. Karena itu membunuh orang setiap hari. Kamu tidak bisa melihat masa depan itu mengerikan. Bagaimana denganmu? Apakah ada sesuatu yang kamu takuti? Aku pikir masa depan yang bisa aku lihat jauh lebih menakutkan. Ini tidur. Tuan Shen, saya akan selesai besok. Ini peran utama pertama saya. Saya ingin seikat bunga yang super besar. Kamu dengar saya? Mulai hari ini, Saya akan mengubah nama saya kembali. kembali ke siapa saya dulu. Semuanya berakhir, semuanya berakhir. Mulai dari awal lagi. Oh, Guru Ren mengirim yang baru. Hahaha. Selamat untuk Tuan Zhao. Terima kasih dan selamat Tuan Zhao. Wow, saya tahu itu. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana dengan Shen Yifan? Tidak. Dia menelepon saya dan mengatakan itu mendesak dan menutup telepon. Oh, Mengapa kamu tidak bahagia? Simpan ekspresi kecewamu untuk saya. wow, agen saya memberi saya bunga. Sangat cantik. Itu lebih baik. Hei, apa rencananya setelah saya selesai? Ya, istirahat yang baik. Ayo pergi. UPS saya di sini untuk liburan UPS. Pesanmu. Oh, terima kasih, hahaha. Hahaha. Kamu tidak tahu betapa bodohnya hal yang baru saja saya lakukan. Banyak pesan tidak dibalas. Apakah Shen Yifan bermain hilang dengan saya?
Halo Shen Yunfan? Ah, Ibu. Tidak, saya tidak sabar. Mengapa orang ini sepertinya tiba-tiba menghilang? Ya, jangan bilang kamu belum melihatnya selama beberapa hari. Kamu benar-benar merindukannya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu sudah terbiasa ditekan olehnya? Itu buruk. Tuan Dashen, lihat Tuan Xiaoshen. Dia benar-benar istirahat. Jangan khawatir sekarang. Oke. Tuan Xiaoshen, saya sudah bekerja sama denganmu untuk menipu Tuan Shen. Apa itu boleh? Pingsanmu kali ini membuat Tuan Dashen khawatir. Tuan Dashen bilang kamu harus istirahat yang cukup. Jangan biarkan aku memberimu ponselmu. Kamu dengarkan dia. Kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Apakah urusan perusahaan sudah diatur? Sesuai dengan instruksimu. Nona Zheng sedang liburan sekarang. Ayo kita pergi keluar. Tuan Dashen, kamu benar tebakannya. Dia masih mengambil ponselnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan khawatir. Aku hanya memberinya ponselku. Tidak memberinya charger. Bodoh sekali. Aku sibuk. Makananmu terlihat sangat tidak enak. Waktunya istirahat. Kelas akting seharusnya dilanjutkan. Aku dengar melihat matahari terbenam membawa keberuntungan. Aku sedang liburan. Semoga kamu juga merasa beruntung. Kamu bisa meninggalkan rumah sakit sekarang. Oh, oke, terima kasih. Sudah bilang. Biarkan kamu tinggal di rumah. Seberapa cocok villa ini? Kamu. Bicara dengan dokter. Kamu sudah membicarakannya kan? Omong kosong. Kalau tidak, aku bisa mengizinkanmu menggunakan ponselmu. Akan mengizinkanmu meninggalkan rumah sakit. Dokter bilang, meskipun kamu pingsan kali ini, tapi tidak menjadi lebih buruk. Dia juga bilang itu mungkin ada hubungannya dengan suasana hatimu yang baik belakangan ini. Kamu pikir aku akan merasa senang melihatmu kembali ke rumah? Tidak masalah. Ini masalahnya. Aku ingin tahu, siapa orang yang membuatmu merasa senang ketika melihatnya? Efek kupu-kupu. Bro, kamu harus lebih banyak tersenyum. Hidup selalu berubah. Hidup tidak akan pernah berubah. Kalau begitu, kenapa kamu bersikeras membantu dia? Karena dia adalah rencanaku. Aku tahu itu. Aku bilang cinta pada pandangan pertama. Itu hanya alasan untuk tetap di negara ini. Tapi sekarang, dia untukmu. Apakah itu hanya seseorang yang ingin membalas budi? Tentu saja. Halo, Shen Yifan, tolong selamatkan aku. tunggu aku. Kirimkan alamatnya segera. Panggil polisi.
pergi, jangan datang. Apakah gadis itu baik-baik saja? Hei gadis, kamu bantu. Gadis itu membuka pintu. Buka pintu. Ah, gadis. Zheng Ying adalah aku. Shen Yifan, kamu akhirnya datang. Apa masalahmu? Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Itu sangat lucu. Itu sangat menghibur. Lihat ini. Hei, kenapa aku merasa kamu terlihat familiar? Hei, kamu ada di trending. Aku tidak menyangka trending pertama setelah aku selesai. Ternyata konten ini. Ini sangat memalukan. Tanya dokter. Aku di luar menari dan melihat zombie. Apa yang terjadi? Menari, kami curiga, dan laporan tes darahmu menunjukkan terkait keracunan anggur buatan rumah. Lihat zombie. Apakah karena kamu baru saja menonton film terkait? Ah, aku ternyata minum anggur palsu. Sungguh memalukan. Kenapa dia di sini? Jangan biarkan dia tahu kenapa. Ya, aku tidak akan pernah makan jamur beracun lagi untuk menyebabkan halusinasi. Terima kasih, dokter. Istirahat yang cukup ya. Oke. Aku akan memberitahunya lagi apa yang sudah kukatakan padamu. Tapi pacarmu juga harus lebih banyak menonton. Kamu tidak bisa minum seperti ini kalau punya selera Ya, yang baik terima terhadap kasih alkohol. dokter. Hal yang memalukan seperti ini malah jadi trending. Tidak akan berhasil kalau dia tahu alasannya. Aku melihatmu. Hei, kenapa ada nyamuk terbang masuk? Hei, aku masih tidak percaya. Hei, 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 hei. Biarkan aku menangkapmu. Hei, kenapa ada lebah kecil di sini? Aduh, dokter bilang ada racun di tubuhku. Mudah berhalusinasi. Aku tidak tahu kapan ini akan selesai. Kenapa Sing Dailu ada di sini? Bagaimana dengan Linda Bell? Kalau begitu biar aku tanya apa ini. Bukan tangga ini. Kenapa ada tangga di ruang perawatan? Bagaimana kamu tahu kamu ada di ruang perawatan? Ruang perawatan apa? Bukan hutan besar ini. Ah, bagaimana bisa ini? Berhenti mengejar aku, sudah pulang. Prosedur pemulangan Tuan Shen sudah selesai. Sangat melelahkan. Akhirnya melewatinya. Ah, Kamu satu-satunya yang menangani kami Tuan Shen. wow, jamur yang besar. Hahaha, Yupes kamu. Bermain denganku, jamur besar. Hahaha. Seharusnya menangani trending. Seharusnya marah. Apa yang masih kamu lakukan? Kenapa tidak cepat-cepat minta maaf ke Tuan Shen?
Apa yang terjadi? Ya sakit tidak? Bagaimana menurutmu? Maaf. Aku tidak bermaksud begitu aku. Kamu berhalusinasi ya? Aku tidak berhalusinasi karena makan jamur beracun. Aku bohong padamu. Jadi, bagaimana kamu akan mengganti rugi saya? Double camilan, tidak ada liburan. Kontrol diet, tidak minum alkohol. Bukan ini aktor? Harusnya sudah dilakukan? Nah, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk memaafkanku? Hei, sakit tidak? Kamu tunggu aku beli obat. Tidak. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku akan segera kembali, tidak perlu. Mengapa kamu punya kotak obat di mobilmu? Karena aku punya seorang entertainer yang sering syuting adegan, jadi aku berpikir untuk membawa ini. Mengapa kamu tidak menghindar ketika aku bilang aku memukulmu? Mengapa kamu jujur menerima pukulan itu? Aku akan bersembunyi lain kali. Lihat pemandangan di luar jendela. Hari yang indah. Membosankan? Mengapa kita tidak rapat saja? Pelajari rencana berikutnya. Apa yang akan aku syuting berikutnya? Setelah duel dua binatang, banyak skrip yang akan datang. Tapi kualitasnya bervariasi. Tapi aku pikir jika kamu tidak punya buku yang cukup bagus, aku lebih baik tidak. Maka pasti ada beberapa drama berkualitas baik yang cocok untukku. Ya. Tapi semuanya peran pendukung. Tidak terlalu cocok dengan rencana berikutnya untukmu. Kamu sudah meletakkan dasar begitu lama. Pasti sudah menyiapkan skrip bagus untukku. Berikan padaku. Tidak ada skrip. Ada novel. Hei, aku familiar dengan buku ini. Penulis terkenal Liu Xiaomeng. Dia telah mengadaptasi lebih dari selusin karya dalam film dan televisi. Ulasan ini yang terbaik. Dan dia memenangkan penghargaan sastra. Alur konten, cerita yang jelas, karakter-karakter baru, paling cocok untuk diadaptasi. Kamu maksudnya mengembangkan novel ini. Biarkan aku yang melakukannya. Benar. Sekarang ini masalahnya. Kita harus menemukannya. Dan mengambil hak ciptanya.
Bagaimana bisa karena seorang wanita seperti ini? Tolong. Lama tidak berjumpa Tuan Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Oke. Saya di sini hari ini hanya untuk memberitahumu hal baik. Saya janji kamu akan memujiku saat mendengarnya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Katanya Shen Yifan juga sedang menghubungi penulis ini. Saya juga dengar Zheng Ying ingin mendapatkan hak cipta ini. Dalam drama ini, saya tidak mengambil drama lain juga. Jika kita dapatkan ini, bukankah tepat untuk membiarkan Tuan Cheng melampiaskan amarahmu? Selama Cheng yang mengambil hak cipta ini, maka pemeran utama wanita ini selain saya, siapa lagi yang bisa menyanyikannya? Saya dengar kamu ingin membeli hak cipta Sin and Forgiveness Mountain. Oke. Tuan Shen dan yang lainnya sudah menghubungi IP ini. Kamu sebaiknya berhenti ikut serta. Kenapa begitu? Kamu tidak perlu tahu kenapa. Singkatnya, jangan merebut proyek Shen Yifan. Maka tolong jangan ikut campur urusan saya lagi. Oke. Tentang kamu. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang serius saat tumbuh besar? Kamu bahkan tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Lama tidak berjumpa Tuan Shen. Tampaknya Tuan Cheng juga di sini untuk hak cipta kali ini. Kamu tidak peduli untuk apa saya di sini. Saya akan menang bagaimanapun juga. Saya sudah terlalu sering mendengar kata-kata kejam Tuan Cheng. Saya harap Tuan Cheng bisa melakukan apa yang dikatakannya kali ini. Sekarang bagaimana? Sejak Liu Xiaomeng menjadi penulis penuh waktu, dia terus menulis dengan kecepatan 10.000 kata setiap hari, tidak pernah berhenti. Dan dia jarang muncul di depan publik. Kepribadian orang ini masih sedikit aneh. Jadi kita akan kembali ke perusahaan seperti ini. Tinggal di sini hari ini. Dengan keberuntungan. Mungkin aku akan bertemu dengannya secara langsung. Apa kamu tinggal di sini? Apakah rumahmu dekat? Kamu bisa pulang dulu. Oke. Apakah aku pernah ke sini sebelumnya? Kenapa kamu begitu familiar? Mr. Chen, aku akan kembali ke rumahku sendiri. Kenapa kamu mengikutiku? Aku punya lebih banyak waktu.
Aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Kamu tidak peduli. Mr. Shen, bagaimana denganmu? Di sini aku bisa berkomunikasi denganmu kapan saja. Ini bisa menghemat waktu dan biaya pekerjaan komunikasi. Dua bos akan beristirahat di sini dulu. Oke, bawa kembali dua sekaligus. Seperti yang diharapkan dari putriku. Hei istri, aku lebih suka yang di seberang. Terlihat kaya, tampan dan gagah. Aku suka yang satu ini di sofa. Sven, melengkapi putriku. Oh, kamu tidak mengerti. Yang di seberang itu bagus. Bagus di sofa, kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kamu bilang anak, mana yang kamu bilang lebih baik? Aku pikir keduanya baik-baik saja. Anak-anak yang membuat pilihan. Adikku sudah dewasa. Tidakkah kamu ingin dia wangi untuk keduanya? Hei hei hei. Halo paman. Aku Cheng Moyang. Ipin Yangguang Ingsher Co. Ltd. Kamu pasti pernah mendengarnya. Ah, milikku. Muda dan menjanjikan. Masa depan tak terukur. Terlalu berlebihan. Minum air sedikit. Terima kasih, Nak. Sekarang? Dasar ekonomi ini tidak baik. Tidak masalah. Jangan pernah merasa rendah diri. Jangan berkecil hati. Meskipun baju ini, dengan syaratmu sekarang, benar-benar tidak layak untuk putriku. Tapi tidak masalah. Aku paling tahu putriku. Dia bukan orang kaya. Jangan khawatir. Hei, waktunya ganti baju. Apa yang terjadi? Zheng Xiaohong. Kamu bisa melakukannya. Apakah kamu punya saudara kandung? Apa pekerjaan orang tuamu? Tidak apa-apa, memberitahu Tante Mama. Apa yang kamu tanyakan? Yo. Sekarang sudah mulai. Bagus-bagus. Siapa yang kamu lihat? Aku suka dia. Gosip bersalah, malu-maluin, nyonya ini. Kamu adalah putriku. Apakah aku belum mengenalmu? Oh, jangan ngomong sembarangan. Mereka hanya investor saya. Itu bosku, oke? Apa yang terjadi dengan para investor? Siapa bilang bos tidak bisa menjadi suami? Selama kamu menyukainya, beranilah dan kejarlah. Mama mendukungmu. Bocah bodoh. Hai Mama. UPS Mama kemari. Apa yang kamu lakukan? Permisi? Mamaku seperti itu. Orang-orang bergosip, bicara bebas. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa. Aku tidak menganggapnya serius. Itu akan baik-baik saja. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Halo, selamat datang. Halo. Dokter Xiao Shen tiba-tiba ingin beli baju. Kamu juga perlu beli yang paling mahal dan mencolok. Ini nggak normal. Apakah kamu bilang penyakit jantung bisa menyebar ke sel otak? Apakah kondisi Pak Shen memburuk? Mau ke rumah sakit? Pak Shen kenapa tiba-tiba ingat mau beli baju?
Ada apa nggak boleh beli baju? Gimana setelan ini? Ya beli baju, ya beli baju. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Apa Lintang pikir aku miskin? Aku akan beli baju yang dia kagumi. Biarkan dia merasa putriku punya bos yang hebat. Gak terlalu tersakiti kan? Hei, aku bilang ibuku ngomong sembarangan. Dia memperlakukan kamu sebagai, Sebagai apa? kurasa itu bagus. Halo bungkus untukku. Baju semahal ini, gak mau coba? Oke, aku akan coba. Nona pacarmu sangat tampan. Dia toh nggak tahu. Aku anggap saja membantunya menghalau bunga pik. Ya, aku juga pikir pacarku sangat tampan. Wow, berapa lama kalian sudah bersama? Hanya sekitar 1 dekade. Kenal sejak kecil, kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil. Ya itu cocok. Bagus. Kamu bahkan gak lihat. Gimana kamu tahu itu cocok? Aku, yang itu oke. Yang ini saja. Untungnya aku nggak ikut. Hei, kenapa aku harus menghindarinya? Karena kamu suka dia. Pak Shen, kamu takut nggak bisa menyaingi aku? Aku bahkan sengaja beli setelan. Benar kan Pak Chen? Masalahnya dengan terlalu percaya diri. Kapan saya harus pergi ke rumah sakit untuk melihat? Hei. Berken APA yang saya lihat pertama. Dia ada di tangan saya sekarang. Kamu lepaskan apa yang saya lihat pertama kamu lepaskan. Kamu rileks dulu. Tangan kamu lepaskan dulu. Dear Mom and Dad, di jalan dari sekolah hari ini, Saya menambah banyak berat badan dan saya memukul rambut keriting kecil. apakah Mom dan Dad pernah mengatakan itu saja? Pasti ada lebih banyak lagi. Serahkan dan beritahu saya. Saya harus menyalin pekerjaan rumah hari ini. Siapa kamu? Ikut campur. Masalahnya saya ikut camper hari ini. Saudara-saudara memukulnya. Jangan berkelahi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ini benar? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengannya Ozu? Ada luka-luka. Mengapa kamu menangis? Tahu saja membuat masalah sepanjang hari. Hentikan itu. Bukankah normal bagi anak-anak untuk bermain-main? Pulang cepat. Berjalan pulang dan jangan menangis. Jangan kamu menangis. Di mana sakitnya? Pembohong kecil pergi. Oh ya Ozu, baik-baik saja, jangan menangis. Bagaimana dengan ayahmu? Berhenti menangis. Berhenti menangis. Hei Pangsit. Oke. Ayo. Ini kenapa masuk? Makan pangsit. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Ayo. Mama itu milikku. Saya belum makan. Piring besar ini tidak cukup untuk kamu makan, hahaha. Rambut keriting kecil sisakan sedikit untukku. Hahaha. Woho. Sama-sama.
Ayo makan lebih banyak. Datang ke gerbang daging renyah kecil ini enak. Makan. Terima kasih Tante. UPS Zheng Yaozu bilang ada yang mencari saya. Kamu Tentu saja ya. Kamu mencari saya untuk apa? Tidakkah kamu merasa tempat ini familiar? Ya, terdengar familiar. Dan kamu ingat sesuatu? Ini tentang menulis jurnal. Pulang dari sekolah hari ini, pahlawan ini melihat ketidakadilan. Pukul. Menyelamatkan seorang pria kurus kecil. Ini dia. Siapa namamu? Namaku Lei Feng. Sekarang aku ingat. Oh, aku tahu itu. Kamu pasti akan mengingatku. Hahaha, kenapa aku harus mengingatmu? Hei. Kamu keterlaluan. Keadilan kamu sudah keterlaluan. Maka aku akan memotretmu juga. Aku tidak suka difoto. Ipis Petratla. Meskipun kamu kurus, tapi terlihat bagus. Dan kakakku memberitahumu. Untuk menghindari diganggu, kamu harus mencari cara untuk menjadi lebih kuat dari orang itu. Kami siap. Aku tidak tahu di mana pria kurus kecil itu sekarang. Zhang Xiaohong. Hei, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tertawa? Selalu merasa seperti ini bersamamu. Kamu tidak bisa tidak menularkan semangatmu. Maksudmu karena ada sesuatu yang ajaib tentangku. Ya, sangat sulit menemukan penulis ini. Kenapa kamu harus membeli hak ciptanya? Apa kamu tidak ingin membuat perubahan? Ya, tapi aku ingin mandiri. Jika langkah demi langkah tergantung padamu, itu nilaimu. Aku ingin nilai. Kamu orang terbaik bagiku untuk mencapai prestasi. Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Semakin banyak tantangan, semakin kuat kualitasmu. Aku memilih kamu. Tidak begitu banyak untuk memenuhi kamu. Lebih baik dikatakan aku ingin memenuhi diriku melalui kamu. Meskipun sambalmu cukup menginspirasi, tapi aku selalu merasa pernyataanmu agak dipaksakan. Kenapa tidak bilang saja kamu suka aku? Apa kamu suka dia? Coba saja dan kamu akan tahu. Zheng Xiaohong, kamu bukan orang yang penakut. Selamat malam. Kemana saja kamu sampai larut malam? Bagaimana dengan Xiaoying? Bukankah kalian berdua bersama? Jangan bergerak. Mulutmu, kenapa merah dan bengkak? Oh, kalian berdua. Apa kalian diam-diam pergi makan enak di belakangku? Benar-benar kalian. Jangan bergerak, aku belum selesai. Halo. Apa yang salah dengan ulang tahunmu? Aku tidak muncul adalah hadiah terbaik untuknya.
Apa kamu yakin dia akan pergi? Aku menemukan bahwa Liu Xiaomeng tidak pergi keluar. Tinggal di rumah. Setiap pagi, seorang bibi akan mengirimkannya beberapa kebutuhan sehari-hari. Segera. Jemput aku dan siapkan kontraknya. Aku akan segera kembali. Shen Yifan, kali ini kamu kalah. UPS, bukankah itu agak terburu-buru? Sayang, semuanya sudah dicium. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jadi apakah aku seorang hooligan? Tapi aku hanya bisa mencium jika aku suka. Oh sayang. Halo. APA kabar. Hei teman persahabatan. Kalau kamu ketahuan melakukan kesalahan, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Cewek ini nggak bakal pasang kamera pengintai buat aku kan? Ah. Sekarang kamu tahu itu salah. Itu pasti dibuat-buat ya. Gimana cara memperbaikinya? Lihat jahitannya ngerti. Ambil inisiatif ngerti. Ngerti nggak? Nggak ada yang bisa menghentikan aku jadi ayah yang baik. Ambil inisiatif. Lihat jahitannya. Nggak tahu malu. Yao yao. Hei mama papa yao yao. Kenapa kamu sembunyi di sini? Oke. Hei kan cuma pisah sebentar. Sedih apa sih? Pisah. Kamu nggak sedih karena Xiao Cheng pergi. Oh, dia pergi. Itu karena Xiao Shen yang pergi. Sedih apa sih? Siapa yang mau ke Shen Yifan? Kapan? Lihat kan aku bilang itu Xiao Shen ya. Hei cewek. Aku pikir kita harus mikirin ini, harus mikirin. Hei, jangan mikirin, jangan mikirin. Jangan dengerin dia. Jangan mikirin, jangan mikirin. Jangan mikirin-mikirin. Proyeknya udah ada perkembangan. Kamu bandingin 2 tim editorial. Aku udah kirim buku proyeknya. Tolong dilihat lagi. Aku ada sesuatu buat dikatakan. Oke. Aku juga ada sesuatu buat dikatakan. Itu tadi malam. Aku juga ketahuan tadi malam. Liu Xiaomeng udah di rumah. Kamu nggak tahu kita kesini buat apa ya? Beli hak cipta. Benar. Jadi apa yang paling penting sekarang? Cari penulis. Apakah kamu masih tidak mau pergi? Ayo, 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 ayo. Bibi tidak akan datang hari ini kan? Tidak mungkin keluarga saya Mr. Shen sudah dapat informasinya. Bibi ini sudah datang setiap hari selama 3 tahun. Hujan datang tanpa halangan. Pasti ada yang tertunda di perjalanan. Sabar dan Apakah kamu sangat percaya pada CEO Shenmu? tentu saja. Mr. Shen saya tidak pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu kenal baik dengan CEO Shenmu? Jadi berapa banyak pacar yang pernah dia punya? Apa tipe idamannya? Cerdas dan imut.
Masih glamor. Mengapa kamu menanyakan ini? Kejar dia. Apa yang membuat kamu begitu bersemangat? Saya tidak mengejarmu. Mata mana yang bisa melihat saya bersemangat? Saya peringatkan jangan berpikir buruk tentangnya. Bagaimana itu bisa tidak masuk akal? Dia belum menikah dan saya juga belum menikah. Sungguh pasangan yang sempurna. Ini pasangan yang sempurna jika kamu belum menikah. Tuan Kumura, Second Young Master Shen. Dewa pertama berjalan. Dewa kekayaan akan melihatmu lagi. Di manakah cocoknya? Di depan cinta. Maju status dan kekayaan itu dangkal. Apakah kamu bicara tentang status atau kekayaan? Mari bicara tentang idealisme. Mr. Shen, saya suka kecerdasan yang elegan, bijaksana dan berpengetahuan. Bisakah kamu bicara dengannya tentang ekonomi? Saya seorang aktor. Tipe apa? Tidak bisa datang ke rumahmu, Mr. Shen. Saya ingin kamu. Oh, tolonglah. Bibi jatuh ini bukan hal sepele. Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke, saya akan pergi sore ini ya. Hei, saya di sini. Tolong berikan saya hidangannya. Baiklah, mengapa kita tidak membantumu memasukkan barang-barangmu? Katakan yang sebenarnya. Ini rumah majikan saya. Tidak nyaman bagi saya untuk mengundangmu masuk. Terima kasih. Kalau baju kami pergi dulu. Oh, bagus. Terima kasih. Aduh. Kenapa kamu lupa bawa kuncimu? Imut. Meng-meng adalah saya. Aduh. Saya lupa kunci saya. Halo, boleh saya tanya apakah Anda penulis Liu Xiao? Bibi, apakah ini orang yang Anda bawa? Tidak, tidak. Ya, saya baru saja di luar. Ah, ya. Kami baru saja melihat kaki dan kaki Bibi tidak terlalu nyaman. Itu untuk membeli hak cipta. Jangan buang waktumu. Saya tidak akan membelinya. Anda pergi dulu. Mr. Shen, saya minta maaf. Saya tidak bisa menemukannya. Dia secara tidak sengaja lumpuh selama 3 tahun. Datang ke pintu dengan tergesa-gesa dan mengacaukan segalanya. Kenapa kita tidak mengganti IP-nya? Tidak. Setidaknya sekarang kita melihatnya secara langsung. Tapi yang kita dapatkan hanyalah kesan buruk. Tepat karena itu adalah kesan buruk. Itu sebabnya saya datang ke pintu untuk meminta maaf. Saya percaya Anda bisa. Anda selalu memiliki energi yang tidak bisa ditolak orang. Jadi ambil kesempatanmu besok. Jadikan diri Anda orang terbaik di hatinya. Apakah energi ini berguna untuk Anda juga? Pulanglah. Lanjutkan besok. Kenapa kamu tidak pulang dan beristirahat? Anda pergi dulu. Anda pergi dulu. Saya akan membahas tindakan besok dengannya nanti. Jadi saya juga. Yang datang pertama dilayani pertama. Apakah kalian berdua masih di sekolah dasar? Wuyu, kamu pergi dulu. Mr. Xiao Shen, apakah saya asisten yang Anda ambil dari tempat sampah? Hei, sampai jumpa. Ada pertanyaan? Bisa.
Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Aku baru saja membaca beberapa buku ekonomi. Beberapa pertanyaan masih belum jelas. Aku ingin berkonsultasi denganmu. Mr. Shen sering bilang, ekonomi menjelaskan segala sesuatu di dunia. Aku tidak tahu di mata Mr. Shen bagaimana ekonomi menjelaskan cinta. Arti cinta adalah menemukan orang yang paling cocok denganmu dan menghabiskan sisa hidup bersama. Tujuan ekonomi adalah mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Jadi dari perspektif ini, ada beberapa kesamaan. Oh, kalau begitu menurut Mr. Shen, orang seperti apa? Bisakah aku mencapai alokasi sumber daya yang optimal dalam cinta denganmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana aku? Kemarin malam, Aku harus pergi pada akhirnya. Dan mungkin segera. Tujuanku hanya satu. Membuatmu populer. Kesempatan ini penting bagimu. Aku harap kamu bisa fokus cukup. Sekarang kembali dan istirahat. Tolong kembali. Shen Yifang, kamu memperlakukanku sedikit. Tidakkah kamu merasakannya? Pergi rapat. Xiao Shen, kamu harus bertahan. Kembali tidur. Komisaris punya pikiran buruk tentangmu. Kembali tidur. Dokter bilang kamu tidak boleh terlalu bersemangat dan berpikir terlalu banyak. Jangan sampai pingsan lagi. Jika itu tidak memberimu kebahagiaan jangka panjang, apakah kamu melepaskannya lebih awal? Itu adalah kebaikan untukmu.